Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid, ibu dan bapak rahimakumullah, sidang jamaah subuh yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam itu kita mati berpulang ke rahmatullah. Insyaallah lisan kita terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak yang berbahagia, hari ini dalam hitungan kalender miladiah Masehi kita sudah berada di tanggal 3. InsyaAllah kalau kita tengok untuk sementara diperkirakan 9 malam lagi. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanggal 12 malam insya-Allah kita akan memulai solat sunat tarawih pertama pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berjalan baik, tidak sama dengan tahun kemarin, lebih bisa kita nikmati dengan tarawih witir bersama. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala hal-hal yang merintanginya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelummu. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar semua kamu, kata Allah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Puasa ini ibu dan bapak tidak hanya kita jalani pada tahun ini saja. Sudah banyak tahun yang kita jalani. Tapi apakah sudah merasakan takwa itu? Apakah mendekati atau berlangsung sudah selesai takwa? Banyak juga manusia yang kam min sa'imin laisa lahu min siyamih. Seberapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan nilai puasanya illal ju'i wal atash, kecuali yang mereka dapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita bahagian daripada sebahagian hamba-hamba Allah yang dengan puasa ini dihantarkan kepada predikat ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Ada dua kata yang lebih kurang sama artinya, ibu dan bapak. Pertama adalah ahlan wa sahlan. Yang kedua adalah marhaban. Apa beda maknanya? Sepintas maknanya sama, sama-sama selamat datang. Yang membedakan ibu dan bapak rahimakumullah adalah ahlan wa sahlan kita gunakan untuk kata selamat datang dalam makna yang biasa. Sedangkan untuk tamu yang agung, untuk tamu yang istimewa, kita gunakan kalimat marhaban. Mengapa demikian? Marhaban itu berasal dari kata rohaba. Apa makna rohaba? Lapang. Apa makna rohaba? Luas. Kita ingin berkata kepada bulan suci Ramadan, hatiku lapang
menyambut kehadiranmu wahai bulan Ramadan. Hatiku luas menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Hatiku senang, hatiku ini jernih, hatiku ini bahagia menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Jadi kalau hati kita itu terang, hati kita itu jernih, hati kita itu lapang, hati itu luas, ibu dan bapak rahimakumullah, maka akan ternikmatilah dengan baik setiap rangkaian Ramadan itu mulai dari A sampai Z. Akan ternikmati dengan baik. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka. Ibu dan bapak, dulu orang tua kita zaman dulu mencoba untuk menyambut Ramadan dengan cara mereka. Bagaimana cara mereka menunjukkan rasa senang menyambut hadirnya bulan Ramadan? Maka yang mereka lakukan dulu pertama kali adalah mandi. Karena dahulu tak ada sampo, maka yang mereka lakukan adalah mandi balimau atau balimau kasai. Kemudian mereka sudah mempersiapkan kayu bakar sebelum hadirnya bulan Ramadan. Rumah-rumah kita dulu ibu dan bapak rahimakumullah, rumah-rumah panggung itu, di bawah rumah panggung itu sudah penuh oleh kayu. Di atas loteng sudah penuh oleh padi. Di belakang di dapur sudah penuh oleh beras. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, orang dulu mencat rumah itu bukan nak masuk Idul Fitri. Kapan orang mencat rumah? Ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Begitu agungnya. Jadi orang hari ini menyambut Idul Fitri, yang dirayakan itu ibu dan bapak rahimakumullah rayanya. Yang disambut itu adalah manusianya. Orang mencat rumah, membersihkan rumah. Dulu orang ketika akan membersihkan jiwanya, menyambut tamu yang agung, menyambut bulan suci Ramadan, rumahnya pun dia cat. Begitulah cara orang dahulu menunjukkan rasa gembira hadirnya bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak rahimakumullah, rasa gembira itu mesti kita tanamkan. Tidak boleh nampak hati rusuh, tak boleh nampak hati gelisah. Ini ada pula orang ibu dan bapak rahimakumullah, mau masuk bulan Ramadan tu gelisah nampaknya. Latibo pulo bulan Ramadan kata dia. Jadi gelisah saja. Tapi hati orang beriman, ibu dan bapak rahimakumullah, inilah masa yang kata Nabi SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan," jikalah umatku tahu apa isi, apa kandungan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takunas sanah, maka mereka akan menginginkan satu tahun itu kullaha Ramadan, tiap hari, tiap waktunya, seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Itu kalau kita tahu. Mengapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Inilah bulan yang seluruh kebaikan kita umat manusia dilipat gandakan pahalanya. Solat sunat saja sama dengan solat fardu. Solat fardu saja sama dengan 70 kali solat fardu. Bagaimana takkan menghantarkan takwa? Mestinya dengan puasa ini menghantarkan takwa, karena seluruh kebaikan pun dilipat gandakan. Wat ta'ata maqbulah. Inilah masa seluruh ketaatan manusia segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, ketika masuk bulan Ramadan, ibu dan bapak rahimakumullah, dibuka pintu langit. Ulama juga mengartikan terbuka ini dalam makna kapanpun manusia beribadah, saat itu langsung sampai kepada Allah. Menengok manusia berebut membaca Quran, menengok manusia berebut beriktikaf, menengok manusia berlomba-lomba mengkhatamkan Quran, menengok manusia menjaga hati, bahkan jangan lagi menjaga Quran, jangankan lagi menjaga salatnya, sampai nak marah pun dia jaga, nampak sama Allah.
inilah hadiah spesial mereka kepada Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi puasa ini adalah rahasia tertinggi antara makhluk dengan Khalik. Rasa yang terpendam, cinta yang luar biasa antara hamba dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin macam mana puasa, macam itulah dia ingin Allah menilai dia. Makanya kata Allah, puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Ketaatan kita segera diterima. Wadda'awata mustajabah. Doa-doa kita mustajab. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, jika ada hajat yang belum sampai, ada doa yang belum terkabul, perbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Wadzunuba maufurah, dosa-dosa kita diampuni. Tak ada satupun dosa yang tak diampuni, ibu dan bapa rahimakumullah, kecuali dosa syirik. Maka mumpung hadir sayyidus syuhur, penghulu sekalian bulan, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Akui salah kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta kepada Allah. Kita ni tak tahu, ada yang kita anggap tak salah tapi menurut Allah salah. Ada yang kita sudah lupakan tapi Allah mengingatnya. Kita minta sama Allah kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Maka kita minta kepada Allah. Kalau adalah kita yang tersilap menengoknya, kita tak sadar, kita menganggap ini tak salah, menurut kita ini boleh-boleh saja, tapi rupanya menurut Allah tak boleh. Kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah hukum kami ya Allah karena kelupaan dan karena kesalahan kami. Tersalah, bukan sengaja salah. Termasuklah mungkin ibu dan bapa rahimakumullah, kelalaian mendidik anak, kelalaian membimbing istri, ya kan? Banyak kita ini ibu dan bapa rahimakumullah, untuk orang lain bisa mencerahkan, untuk keluarga kita belum tentu mampu melakukan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannata mustaqatun lahum. Syurga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa. Syurga salah satu yang paling dirindukan olehnya adalah orang-orang yang memang mulutnya menahan untuk tidak makan dan tidak minum, hatinya mampu ia jaga agar tidak hilang pahala puasanya, dan nanti insya-Allah dibukakan sebuah pintu spesial untuk dia. Apa nama pintunya? Babur Rayyan, pintu spesial untuk orang-orang yang masuk syurga karena amalan puasanya. Mudah-mudahan kita salah satu yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama. Kedua, ayah bunda bapak ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba sama-sama kita 2, 3, 4. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau Allahumma barik lana, insyaallah hafal semua kan? Kalau Allahumma barik lana ini tak mungkin tak hafal. Tinggal lagi mengurutkan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab tambah fi di pangkalnya. Sya'ban tambah wa di pangkalnya. Fi Rajab wa Sya'ban, sedangkan Ramadan tambahkan wa ballighna. Balligh wa ballighna. Kita ulang 2, 3, 4. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekali lagi 2, 3, 4. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibu dan bapak rahimakumullah,
Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami. Setiap hari Allah Ta'ala memberikan 4 hal kepada manusia. Pertama, rahmat, paling bawah. Di atas rahmat, nikmat. Di atas nikmat, barakah. Di atas barakah, karunia. Yang kita minta ni barakah. Karena yang tertinggi kepada manusia biasa, yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu adalah barakah. Kepada orang-orang yang sangat spesial, para nabi, orang-orang selevel para nabi amalannya, ibu dan bapak rahimakumullah, mereka diberikan karunia. Di antaranya adalah Luqman, di antaranya adalah Khidir, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kita minta yang paling tinggi ini kepada Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Dari kapan kita minta? Dari pangkal kemarin, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, ini yang penting, wa ballighna, dan sampaikanlah kami. Artinya sampaikanlah hidup kami, umur kami, kesempatan kepada kami, yakni ke bulan suci Ramadan. Jadi kita minta sama Allah, karena tak tertutup kemungkinan ayahanda, tak seberapa, bukan 1-2 kejadian orang yang hari ini sehat 4 hari ke depan berpulang ke rahmatullah. Malam itu nak tarawih, sorenya dia berpulang ke rahmatullah. Malam itu dia dah siap-siap untuk tarawih, ba'da maghrib dia berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita insyaAllah, mohon kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan ini, dan kita insyaAllah bertekad tidak akan menyia-nyiakan Ramadan ini berlalu tanpa makna. InsyaAllah menghantarkan kepada kita kepribadian dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu dan bapak, pahami beberapa hal tentang Ramadan. Tadi pertama sudah kita bahas, yakni makna marhaban. Marhaban maknanya lapang. Marhaban maknanya luas. Jadi kalau kita menyebut marhaban ya Ramadan, maka kita ingin mengatakan hatiku lapang, hatiku luas menyambut kehadiran bulan Ramadan. Jadi tak ada lagi istilah memang melawan puasa tahun ini, ya. Tak ada lagi istilah macam tu. Ini tiap hari ngomong macam tu. Memang lain puasa tahun ini Pak Ustaz. Besoknya memang melawan puasa tahun ini Pak Ustaz. Besoknya lagi memang lain hangit tahun ini Pak Ustaz. Jadi tiap hari tak ada yang tak mantap. Tak ada yang lancar nampak. So tiap hari mengeluh aja. Itu berarti hatinya tak lapang menyambut Ramadan. Kalau hati itu lapang menyambut Ramadan, memang Ramadan itu panas. Kalau memang kita hati itu lapang menyambut Ramadan, memang Ramadan itu hawanya ibu dan bapak rahimakumullah, yang namanya kita menahan lapar, menahan haus. Biasanya boleh makan kapanpun, biasanya boleh minum kapanpun, biasanya boleh menjumpai istri kapanpun. Sekarang semuanya ditahan. Jangankan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang boleh pun ditahan juga. Tapi kalau hati lapang, maka insya Allah indah dia. Itulah hakikat daripada marhaban ya Ramadan. Yang kedua, fahami Ramadan itu apa? Ramadan itu maknanya adalah pembakaran. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan pembakaran? Apanya yang dibakar? Membakar segala dosa. Bagaimana cara menlogikakannya? Ibu dan bapak, bapak ibu umpamanya menggali tanah. Setelah menggali tanah, bertemulah di dalam tanah besi berkarat. Besi berkarat ini bapak ibu ambil. Setelah diambil, bagaimana supaya besi berkarat ini bisa digunakan? Maka kemudian supaya karatnya hilang, bapak ibu pukulkan ke tiang. Rupanya hanya sedikit karat yang jatuh. Dipukulkan lebih kencang, dah sakit pula tangan dibuatnya, tetap juga sedikit karat yang jatuh. Nah, bagaimana caranya supaya karat ini bisa hilang?
Supaya karat ini bisa jatuh semuanya, macam mana caranya? Caranya adalah hidupkan api. Hidupkan api. Setelah api hidup, ibu dan bapak rahimakumullah, masukkanlah besi berkarat tadi ke tengah-tengah api. Semakin kuat panasnya api, semakin berubah bentuk besi. Akhirnya warna api dengan warna besi sama. Ketika warna api dengan warna besi sama, dah payah membedakan di mana besi tadi. Karena besi itu dah sama warnanya dengan api. Saat itu ibu dan bapak rahimakumullah, cabut kembali besi itu, pukulkan kembali atau tokok dengan penokok besar. Maka karat-karat yang menempel di besi itu akan berjatuhan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau dipukulkan saja sedikit karatnya jatuh. Tapi kalau dia dipanaskan, kalau dia itu dibakar, ibu dan bapak rahimakumullah, maka kemudian berjatuhanlah karat-karat yang menempel di besi. Nah, itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan itu, ibu dan bapak rahimakumullah, membuat segala karat-karat bernama dosa, salah, noda, kejahatan, kebatilan yang pernah kita lakukan jatuh semuanya. Nah, ini kan kesempatan luar biasa. Makanya ibu dan bapak, 10 malam pertama itu kan isinya rahmat, kasih sayang Allah. 10 malam kedua makin spesial, maghfirah, ampunan. Bayangkan, dikerjakan 30 malam, masuk malam 10 malam kedua, malam ke-11, sudah mulai diampunkan dosa. Luar biasa. 3 hadis tentang Ramadan, seluruhnya berujung kepada ampunan dosa. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shama, barang siapa yang berpuasa karena iman dia kepada Allah, wahtisaban, dia harap perhitungan janji dia dengan Allah, janji Allah pun kepada dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Tidak hanya puasa yang kita kerjakan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, setelah terbenam matahari, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, mulai tahajud, salat witir yang rutin kita lakukan, salat sunat tarawih, dia tadarus Al-Quran, dia khatamkan Al-Quran, dia berzikir, dia bermuhasabah, bahkan 10 malam terakhir dia beriktikaf. Semua upaya dia itu jika dilakukan karena iman, harap dengan perhitungan Allah, Allah ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Bahkan man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri di tengah malam untuk mencari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, ibu dan bapak rahimakumullah, belum lagi dapat Lailatul Qadarnya, usaha dia mencari pun dihargai oleh Allah. Kalau itu dia lakukan, iktikaf dia 10 malam terakhir, sampai cekung matanya, dibawanya istrinya ke masjid, ditinggalkannya segala urusan dunia ini, ditinggalkannya segala kantuk. Karena yang paling berat di 10 malam terakhir itu kan melawan 2 hal. Pertama melawan kantuk, kedua melawan pulang kampung. Orang sibuk mengurus tiket pulang kampung. Awak sibuk malam-malam itu tak tidur, mengurus bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar.
disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan iman. Karena iman kepada Allah, berharap perhitungan dari Allah. Allah ampunkan segala dosa kita yang telah berlalu. Apatah lagi kalau dapat pula malam itu malam spesial. Wa ma adra kama lailatul qadar. Tahukah kamu sekalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau dapat oleh kita ini agak sekali dua kali ini luar biasa. Jangankan sekali dua kali, sekali saya dapat luar biasa. Apalagi kalau ada di antara kita memang mendapatkan nikmat tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sudah pernah mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian yang saya hormati. Jadi 10 malam ketiga kum minan nar. Ini makin spesial ya. 10 malam terakhir itu makin spesial. Maka saya menghimbau, jangan ada yang mubazir. Jangan ada yang tersia-siakan. 10 malam terakhir ini jaminan yang tak didapatkan di hari lain. Kum minan nar. Dijamin takkan merasakan jilatan api neraka. 10 malam terakhir. Makanya apa yang dibuat oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir, Nabi bukan hanya malam, Pak, bahkan siangnya juga. Siang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, sibuk dengan ibadahnya. Kita ini nak membuat siang malam, paginya bekerja. Baru sore balik. Jangan pula sampai separuh Nabi tadi buat. Sudahlah siang tak ikut, jangan sampai malam lepas. Kalaupun malamnya lepas, jangan pula sebahagian malam tu pun tak mampu melakukan. Jadi kalau Nabi biasanya 24 jam, 24 jamnya kali 10 hari. Kita separuhnya 12 jam. Mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh besoknya. Tak juga mampu. Buat paling tidak 6 jam. Mulai dari tarawih sampai nanti menjelang waktu subuh. Tak juga mampu. Buat 4 jam. Ya kan? Buat 4 jam. Mulai jam 12 malam sampai jam 4. Tak juga mampu. Buat 3 jam. Jam 1 sampai jam 4. Kalau tak juga mampu, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ibu dan bapak rahimakumullah disia-siakan. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Ibu dan bapak rahimakumullah. Banyak sudah kawan-kawan seumuran, kawan-kawan seangkatan yang telah berpulang ke rahmatullah. Tahun kemarin dia bersama dengan kita. Sekarang mereka telah berpisah dengan kita. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka difahami. Jadi marhaban, berhati lapang, berhati luas. Ramadan adalah pembakaran. Yang ketiga, ibu dan bapak, imsak. Apa itu imsak? Kalau kita menengok ke definisi bahasa, ma huwa shaum, apa itu puasa? Puasa itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah as-shaum ay imsak atau al-imsaku. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, puasa itu adalah imsak. Puasa itu adalah menahan. Cuman di Indonesia jadwal imsak ini agak unik. Biasanya jadwal imsak 10 menit lebih maju daripada waktu subuh. Jadi imsak dengan subuh beda kalau di Indonesia. Tapi anehnya, kalau kita lagi makan, masih ada di atas piring itu nasi 4 suap lagi. Tiba-tiba berbunyi serine waktu imsak.
Nasi yang di piring boleh nggak dihabiskan? Boleh. Berarti belum imsak. Karena makna imsak adalah menahan. Jadi imsak yang sebenarnya yang mana? Imsak yang sebenarnya adalah ketika masuknya waktu subuh. Itulah imsak. Jadi yang selama ini kita sebut imsak itu sebetulnya belum imsak. Itu baru warning imsak. Baru peringatan imsak. Imsak sebenarnya adalah ketika masuknya waktu subuh. Harus azan Pak Ustadz? Enggak juga. Kalau azan pula tolak ukurnya kalau sempat pula petugas masjid itu tertidur kan. Tak jadi kita imsak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, imsak itu menahan diri. Dari apa ditahan? Dua. Pertama, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Kedua, menahan diri dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Apa yang membatalkan? Dah sering kita bahas. Makan sengaja. Jangan bertanya pula terus. Banyak yang bertanya, Pak Ustadz, saya termakan nasi sewaktu puasa. Kalau masih itu pertanda Allah memberikan engkau rezeki. Mana tahu pulang dari kerja kan, nampaklah ikan silais. Sebelahnya gulai asam padeh baung pula. Ada pula kerupuk jengkol setoples. Makan kawan. Sudah lepas kenyangnya, datang istrinya. Makan abang tadi. Ya, abang kan puasa. Tak enak hatinya. Tak perlu tak enak. Kenapa? Allah memberikan kita rezeki. Mungkin menengok loyo-loyo aja bentuknya kan. Dilupakan oleh Allah. Biar agak ada subsidi makanan sikit. Ibu dan bapak rahimakumullah. Selagi itu tak sengaja, minum tak sengaja, ibu dan bapak rahimakumullah, tak mengganggu keabsahannya. Jadi yang mengganggu keabsahan itu batal dia, makan sengaja, minum sengaja. Habis itu muntah sengaja. Muntah kena sakit, tidak batal. Muntah sengaja, batal. Lalu melakukan hubungan suami istri. Ini agak perlu diingatkan ibu dan bapak. Mungkin ada orang berpikir tak mungkin terjadi hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kasus macam ini bukan 1-2 Pak. Bukan 1-2. Maka saya selalu sampaikan, jangan nikahkan anak terlalu mepet ke bulan Ramadan. Saya diundang besok hari Jumat pesta. Hari Jumat akad nikah. Tanggal 9 ini. Tanggal 9 akad nikah. Tanggal 10 pesta. Masih ada undangan. Tadi malam ditelepon. Pak Ustadz, ini keponakan Pak Ustadz. Tanggal 9 akad nikah. Tanggal 9 kapan? Saya bilang, bulan nikah Pak Ustadz. Tanggal 10-nya kita pesta. 2 hari kemudian puasa. Coba bayangkan oleh ibu dan bapak itu. Ini nekat orang tua ini. Nekat. Saya beberapa kali yang datang kepada saya itu yang menyampaikan bagaimana kafarah menebus puasa yang batal gara-gara melakukan hubungan suami istri Pak Ustadz. Saya tengok umurnya 50. Pemain-pemain lama aja Pak Imam bisa offside. Apalagi ini pemain-pemain cadangan. Baru turun gelanggang. Dinikahkan pula oleh ayahnya tanggal 10. Dia tak tahu akibatnya. Gelut terjadi. 1 kali batal puasa Ramadan dikarenakan hubungan suami istri. Ini mohon maaf nih kalau ada bapak ibu yang pernah terjadi, ingat ini, bayar hutang tuh. 1 kali melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan saat imsak. Malam terserah dia lah. Saat imsak.
mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Saat dia tergolong orang sedang berpuasa, menahan, maka sanksinya adalah wajib dia ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang 30 hari Ramadan ya kawan-kawan nih tak sanggup juga, apalagi ditambah 2 bulan. Nah, maka saya selalu menghimbau, jangan ngoyo untuk menikahkan anak terlalu dekat dengan waktu Ramadan. Kalau nak menikahkan juga anak waktu Ramadan ini, dekat, bukan dekat ke waktu Ramadan, dekatkan ke bulan Rajab, ya kan? Di bulan Rajab tak ada masalah. Atau pangkal-pangkal Sya'ban masih okey. Tapi kalau sudah di penghujung Sya'ban, rawan tingkat tinggi, ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian menjaga diri dari segala hal yang menghilangkan pahala puasa. Apa di antaranya? Ghibah, menceritakan aib orang. Jauhi olehmu ghibah, kata Nabi. Bagaimana kalau yang kami ceritakan itu benar ya Nabi? Kalau itu benar, kata Nabi, asli ghibahmu. Jadi kalau yang kita ceritakan itu betul, asli berghibah, asli bergunjing. Bagaimana kalau yang kami ceritakan itu tak benar? Kalau tak benar, 2 yang benar. Apa yang benar itu? Asli dustanya, asli pula fitnahnya. Kalau sudah fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat pula daripada membunuh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi jangan berghibah. Yang kedua, dusta. Jangan berdusta. Walaupun dusta itu memakai nama Allah, berjanji menggunakan insyaallah untuk tak datang, berjanji menggunakan insyaallah untuk tak memenuhi. Jadi kalau tak bisa datang, sampaikan tak bisa datang. Kalau tak bisa memenuhi, sampaikan tak bisa memenuhi. Jangan gunakan insyaallah untuk kebatilan. Insyaallah itu untuk kebaikan, bukan untuk kebatilan, bukan untuk bohong, bukan untuk main-main. Insyaallah itu untuk jujur, insyaallah itu untuk sungguh, insyaallah itu untuk serius, insyaallah itu untuk memenuhi, bukan untuk tidak memenuhi. Yang ketiga, bersaksi palsu. Bersaksi palsu. Saya kalau ada orang melepas jenazah, ibu dan bapak, saya tak tahu macam mana orang ni. Saya datang kena anak dia kawan kita. Saya datang misalnya kena istri dia sahabat kita kuliah. Saya datang, tapi saya tak tahu ayahnya macam mana. Ditanyalah oleh pengurus masjid di tempat dia itu, apakah jenazah ini baik? Saya diam saja, karena saya tak tahu. Nak kita katakan baik, bersaksi palsu kalau dia tak baik. Kalau kita katakan dia tak baik, rupanya dia baik, bersaksi palsu juga. Jadi kalau bapak ibu tak tahu, jangan bersaksi apa-apa. Ini saya tengok asal ada orang bertanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Tadi mana dia tahu? Ke masjid tak pernah dia. Ke masjid tak pernah. Orang puasa dia duduk-duduk di kedai kopi di jalan sebelah kan. Tapi ketika ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik, kata kawan. Jadi mana dia tahu? Itu termasuk juga itu saksi palsu. Jangan mudah-mudah aja bersaksi. Termasuklah ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ghibah saja menghilangkan pahala puasa, berdusta saja menghilangkan pahala puasa, kalau seandainya bersaksi palsu saja menghilangkan pahala puasa, apalagi kalau tak solat. Ini banyak pula orang, saya bukan sombong nih Pak Ustaz, puaso ayo ndak pernah tinggal do. Solat yang ndak bakarajuan, itu lebih parah itu.
Seluruh amal ibadah ini sandarannya adalah solat. Kalau solat pula yang tinggal habis main. Apabila solat itu baik, dua yang kita dapat. Qad aflaha wa anjaha. Sungguh dia mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Kalau solat itu fasadat, rusak, buruk, maka sungguh kita mendapatkan dua hal pula. Faqad khaba wa khasira. Kita mendapatkan kecewa, wa khasira, mendapatkan kerugian. Nah, jangan sampai mendapatkan kecewa dan rugi. Yang pertama kali dihisab itu nanti adalah salat. Termasuklah tidur terlalu lama hingga tak ternikmati puasa sedikit pun. Memang tidur saya kerjanya. Alasan dia naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu tidur kena lelah beribadah. Malam dia tarawih, malam dia witir, malam dia tahajud, baca Quran, lelah dia, tertidur, tidurnya ibadah. Tapi kalau dimulainya lepas subuh, zuhur dia bangun, lepas zuhur diulangnya balik, asar dia bangun, lepas asar tu diulangnya pula balik. Jam-jam 5.30 sore bangun dia, mandi sebentar, pergi cari perbukaan, pulang ke rumah pas bunyi sirine. Puasa tahun ini kok tak terasa loh Pak Ustaz, kata dia. Tentu tak terasa dia. Tidur saja kerja dia kan. Salah satu perintah kepada kita puasa itu adalah merasakan lapar. Jadi lapar itu harus dirasakan. Tujuannya apa? Tujuan sosial diantaranya adalah dengan berpuasa menahan lapar itu, maka ibu dan bapak rahimakumullah muncul simpati, muncul empati. Mudah hati itu bersedih menengok susah orang. Hilang penyakit, senang melihat orang susah. Susah menengok orang senang. Karena dia dilatih oleh puasa. Mudah kita bersabar, mudah kita menahan diri. Bayangkan dipancing orang dia marah. Diajak orang dia berkelahi. Diajak orang dia berbantah-bantah. Apa kata dia? Inni shaim, saya puasa. Nah, tapi jangan pula dibilang kalau memang taragak panas itu bekoklah lapai babuko. Itu tak boleh pula. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, inni shaim itu tidak berlaku hanya di waktu menahan saja. Di dalam setelah berbuka pun ada namanya mendirikan malam Ramadan. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang terakhir, ibu dan bapak yang berbahagia, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Siang kita berpuasa, malam kita isi malam-malam Ramadan. Saya sangat menghimbau, upayakan dalam salat tahajud itu membaca Al-Qur'annya satu halaman. Bapak ibu yang belum pernah mencoba, coba tahun ini. Beli Quran yang besar itu. Bapak ibu kan sholat sendiri di rumah, tahajud itu, taruh Quran itu di hadapan bapak ibu. Baca Quran ini dalam keadaan lancar di luar sholat, satu huruf 10 kebaikan. Kalau dalam keadaan berwudu, satu huruf 25 kebaikan. Kalau dalam keadaan sholat, satu huruf 50 kebaikan. Masya Allah, jauh selisihnya. Maka buka Quran itu. Rakaat pertama satu halaman, rakaat kedua satu halaman. Pindah halaman selanjutnya, rakaat ketiga, rakaat keempat. Hingga minimal ibu dan bapak rahimakumullah, kalau tahajud itu 8 rakaat, sudah 4 lembar, sudah 8 halaman, sudah hampir separuh, setengah juz. Tinggal lagi menambahkan nanti dengan bacaan lain. Maka akan terkejarlah insya Allah target 1 hari 2 juz. Paling tidak 1 hari 1 juz. Karena kita ini takkan lama nih ayah bunda. Karena tak lama posisi kita ini lagi, kejar.
segala ketertinggalan amal ibadah masa lampau itu dikejar. Salah satu cara mengejarnya adalah dengan cara memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Tentu 10 malam terakhir. Saya menghimbau betul. Selagi Bapak Ibu mau, Allah yang akan menyehatkan. Selagi Bapak Ibu kuat hati, maka fisik Bapak Ibu Allah yang menguatkan. Yakinlah, percayalah, sesuatu yang disuruh oleh Allah, wa'akifuna fil masajid, sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, pasti itu baik untuk kita. Maka jangan sampai tidak iktikaf. Saya himbau dimanapun masjidnya, di Pekanbaru sangat banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan iktikaf 10 malam terakhir. Jangan sampai Bapak Ibu tidak ikut. Kalau alasannya berat tidak tidur, sudah bertahun-tahun itu kita dengarkan alasan itu. Dan sebetulnya sering kita tidak tidur di malam hari, tapi untuk hal-hal tak ada guna. Dulu ada orang yang tak tidur gara-gara main domino. Ada orang tak tidur gara-gara menonton bola. Ada orang tak tidur hanya gara-gara ngopi bareng kawan. Sekarang kita gunakan tak tidur itu untuk Allah. Menahan kantuk, menahan lelah, tapi untuk Allah. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah beda dan spesial Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tak ada pertanyaan. Terakhir, karena ini pengajian untuk saya terakhir menjelang Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan Bapak Ibu akan berjumpa dengan penceramah rutin lainnya yang akan dilanjutkan dengan kajian-kajian rutin lainnya selama Ramadan. Saya tentu untuk saat ini bersama saya diistirahatkan menjelang hadir Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah. Sehat badan, panjang umur. Atas segala kekurangan, kekhilafan diri, baik ucapan maupun tingkah laku, tak ada niat sedikit pun menyakiti perasaan. Tapi terkadang itulah lemahnya kita manusia. Tidak ada niat tak menyapa, tapi kadang-kadang tak tersapa. Tidak ada niat tak menghargai, tapi kadang-kadang sikap kita menunjukkan seolah-olah tak menghargai. Ingin menyampaikan keras, tapi rupanya kesannya tergurui. Atas apapun namanya, saya minta dimaafkan zahir dan batin. Termasuk keterlambatan datang, ustadznya kadang tidak sempat hadir, apapun namanya saya minta dimaafkan zahir dan batin, dunia wal akhirah, kepada orang tua kami semua, Bapak Ibu semua. Ada Bapak Ibu maafkan? Alhamdulillah. Kalau dari Bapak Ibu rasanya tak ada, kalaupun ada sudah dimaafkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada seluruh rangkaian Ramadan yang pernah kita jalani. Itu yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.